Allah tahu isi hatimu sebelum engkau mengucapkannya. Untuk itulah menangislah sepuasmu selama Allah masih mendengarmu. Maka pada saat itu pula rahmat Allah senantiasa tercurahkan untukmu. Bayangkan di depanmu ada anak kecil yang menangis 1 kali, 2 kali hingga menjerit. Di luar daripada kekesalanmu, nalurimu berkata bahwasannya kamu sangatlah kasihan kepadanya. Padahal kamu tidak tahu entah anak kecil ini berbuat apa, kamu tidak tahu. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang rahmatnya senantiasa tercurahkan pada seluruh dunia? Maka menangislah sepuasmu hingga tibalah waktu malam. Tetaplah tempat sujudmu, lalu katakanlah dengan suara yang sangat lirih, Ya Allah, Ya Allah. Maka percayalah, setelah engkau mengucapkan itu, kebahagiaan akan segera datang mendatangimu. Di dunia ini tidak ada yang lebih indah daripada senyummu. Senyummu adalah senjatamu. Senyummu adalah penentu bagaimana cara kamu menyikapi hidupmu. Berapa kali kamu merasakan kegagalan? Berapa kali kamu merasa bahwasannya kamu hidup sendirian? Berapa kali kamu merasakan bahwasannya kehidupan orang jauh lebih baik sedangkan kehidupanmu jauh lebih buruk? Berapa kali kamu ingin berteriak sekencang-kencangnya sebab rasamu padanya tiba-tiba ditolak mentah-mentah olehnya? Cukup. Cukup. Hentikan semua yang tidak perlu. Jangan lagi menghiraukan yang tidak perlu. Anggap saja semua masalah telah menghilang. Berdoalah pada Tuhan di sepertiga malam dan tersenyumlah di setiap keadaan. Senyummu adalah ibadahmu. Dan percayalah bahwasannya Allah akan senantiasa menolong hati yang berusaha menampakkan bahwasannya dirinya kuat, padahal ia termasuk daripada golongan orang-orang yang rapuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau senantiasa berbuat dosa di siang dan malam. Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu bahwasannya hamba-hamba ini tuh pasti ngelakuin dosa di siang dan malam. Dan kita memang diciptakan untuk senantiasa berbuat dosa. Namun pendosa bagaimana? Allah Tabaraka wa Ta'ala menyifati diri Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai Maha Pengampun. Wa ana aghfiru dzunuba wa la ubali. Dan aku mengampuni seluruh dosa dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa yang pernah kalian perbuat, seberapa besar dosa yang pernah kalian perbuat. Bahkan apabila dosa itu mampu menyelimuti langit dan bumi, fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kalian perbuat. Jadi sebenarnya kalau kita itu sampai pada taraf kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita itu tenang. Wallahil azim, demi zat yang ubun-ubunku berada dalam genggamannya, pasti tenang. Tenang. By the way, aku punya harapan besar untuk teman-teman sekalian. Semisal aku benar-benar berharap, semisal kelak teman-teman sekalian tuh masuk surga, lalu teman-teman tidak menemukan saya di sana, wal'iyadu billah, nasallallahu salam wal afiyah. Tolong katakan dan bersaksilah di hadapan Allah, Ya Allah, Husain dulu ya Allah pernah bikin konten di TikTok, pernah bikin konten di Instagram yang ngingetin aku ya Allah sehingga aku kembali kepadamu. Tolong bersaksilah di hadapan Allah. Tolong bersaksilah di hadapan Allah. Karena mungkin dikarenakan persaksian teman-teman sekalian saya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah lupakan saya sampai ke lagi akhirat. Please. Jangan pernah lupakan doa ini sebelum kamu beranjak menuju tidurmu. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashi. Barang siapa yang mengucapkan doa ini sebelum dia beranjak menuju tempat tidurnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah banget kan? Lalu apa yang akan didapat? Ghafarallahu dzunubahu aw khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dia akan diampuni seluruh dosa dan kesalahannya walaupun dosa dan kesalahannya itu sebagaimana buih di lautan. Buih di lautan itu kayak gimana, Sen? Kebayang gak kalian punya dosa sebanyak itu diampuni hanya dengan membaca doa itu sebelum tidur? Yes. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Percaya gak bahwasanya dengan cara kita berjabat tangan dengan orang lain itu mampu menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat? Yes. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidak ada dua orang muslim yang keduanya saling bertemu kemudian saling berjabat tangan keduanya kecuali akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia perbuat sebelum
keduanya berpisah. Jadi kebayang nggak, kita cuma berjabat tangan dengan saudara muslim kita, berbaik-baikan dengan mereka, tapi cuma gara-gara itu doang seluruh dosa-dosa yang pernah kita berbuat itu diampunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya cuman walaupun sekarang ini lagi di masa pandemi, ya sikon, oke? Asal muasalnya ketika kita bertemu dengan nonis, maka jangan memulai dengan salam itu assalamualaikum, tapi mulai dengan bahasa-bahasa lain. Itu ada hadisnya. Mulai dengan bahasa kayak selamat pagi, apa kabar, selamat malam, sehat-sehat selalu ya. Jangan memulai dengan assalamualaikum. Nah tapi kalau kalian disalamin sama nonis, cara jawabnya waalaikum. Itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Disuruh jawab waalaikum. Kenapa disuruh jawab waalaikum? Karena dulu Rasulullah didoakan, arti daripada assalamualaikum kan keselamatan bagimu, itu diplesetin sama orang Yahudi. Semoga kematian menimpamu, semoga kecelakaan menimpamu. Makanya cara jawabnya waalaikum, dan bagi kalian juga. Terus kalau kalian yakin bahwasanya mereka salam dengan salam yang baik, assalamualaikum, di sini ulama ada yang memperbolehkan, justru ada yang lebih menganjurkan untuk menjawab waalaikumsalam. Ini terjadi kelonggaran lah. Mau dijawab waalaikum boleh, mau dijawab waalaikumsalam juga boleh. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 hal yang membinasakan ini. Qalu ya Rasulullah wa mahun, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketujuh hal tersebut? Lalu Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah, yang pertama itu syirik kepada Allah, syirik, wasihr, dan sihir, jangan pernah dekat-dekat dengan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh manusia tanpa hak, tanpa hal yang dibenarkan oleh agama, wa aklu riba, dan memakan harta riba, hati-hati, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yawmaz zahf, dan berpaling alias lari ketika terjadi medan pertempuran antara umat muslim dengan musuh. Lalu yang terakhir, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang suci, yang beriman, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Jadi jangan asal menuduh, dosanya besar. Wal'iyadu billah, nasallallahu salam wal afiyah. Fir'aun adalah orang yang paling bejat di muka bumi. Kita semua sepakat terhadap itu. Tapi Allah tidak pernah mengcancel istri beliau. Bahkan istri beliau termasuk daripada perempuan yang terbaik di dalam sejarah Islam, Sayyidatuna Asia. Nabi Nuh, Nabi Lut adalah orang yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala nge-cancel istri beliau berdua dan termasuk daripada kaum yang celaka. Kita semua sepakat kan kalau Abu Jahal itu orang jahat? Abu Jahal, siapa yang bilang Abu Jahal itu baik? Siapa? Kita semua sepakat bahwa Abu Jahal itu adalah orang yang jahat. Tapi putra beliau, Sayyidina Ikrimah radhiyallahu taala an, termasuk daripada sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dekat sama Rasulullah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena Islam menilai amalan seseorang itu berdasarkan personal, bukan dari siapa ayahnya, bukan dari siapa ibunya, bukan dari siapa istrinya, suaminya, anaknya, atau berbagai macam hal yang mereka tidak punya kemampuan untuk memilih hal tersebut. Saya tidak menyebut merek atau apapun, tapi semoga ini bisa membuka pikiran teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian pernah dengar gak istilah kita semua adalah pendosa, cuma jalannya aja yang berbeda? Aku mampu mengkategorikan kalimat seperti itu sebagai kalimatu haqqin yuradu biha batil, sebuah kalimat yang benar, namun dengan kalimat ini ada hal-hal batil yang diselundupkan. Dalam artian biasanya orang mengucapkan ini digunakan sebagai pembenaran atas perilaku mereka. Pembenaran kalau mereka tuh gak mau dinasihatin sama orang lain, mereka itu gak mau untuk diberitahu oleh orang lain. Disclaimer nih, aku mau bilang bahwasannya dosa itu memiliki kualitas, dan kualitas mempengaruhi kuantitas daripada dosa itu sendiri. Jadi kita gak bisa bandingin antara dosa memukul sama membunuh, dosa pegangan tangan sama dosa zina sampai begitu. Jadi ada perbandingannya. Tapi kembali lagi, aku bilang itu adalah kalimat yang benar kalimatnya. Kalau semisal kalimat itu tidak digunakan untuk orang lain, tapi digunakan untuk self reminder, sebagai bahan untuk muhasabah diri. Oh ya, sebenarnya aku juga pendosa. Bukan kita semua pendosa. By the way, di antara teman-teman sekalian ada gak yang sama sekali gak percaya sama dunia persihiran, dunia persantetan dan sebagainya? Awas, hati-hati. Karena kalau semisal teman-teman sekalian tuh gak percaya sama dunia sihir, sama dunia persantetan, bisa jadi teman-teman sekalian tuh keluar daripada agama Islam. Kok bisa? Karena dunia sihir dan dunia santet itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Barang siapa yang tidak mempercayai satu ayat pun yang keluar daripada Al-Quran maupun Al-Hadis, maka dia akan keluar daripada Islam. Karena syarat daripada orang itu dikatakan beriman, muslim, adalah ketika dia mempercayai seluruh isi Al-Quran dan seluruh isi hadis sahih. Dosen, kalau misal ada perbuatan-perbuatan lain yang mengeluarkan kita daripada agama Islam itu kayak gimana contohnya? Oke, kali ini aku mau promosi. Aku udah upload ini di channel YouTubeku. Suntas selama 20 menit mengenai
hal-hal yang membuat seorang muslim itu keluar daripada keislamannya. Gimana caranya, Mams? Kamu pergi ke akun profil TikTokku, terus di situ ada logo Instagram, kamu pencet, terus di situ ada YouTube, nanti kamu cek di sana diarahin ke video itu. Oke, assalamualaikum.